Halo anak didik kami sekalian, kembali bersama saya dengan Pak Freddy Siditonga. Kali ini saya akan memberikan materi tentang kimia, karena pada awalnya kalian harus mengenal dulu tentang kimia. Baiklah, sebelum saya memasuki materi saya, silahkan disimak terlebih dahulu hal yang berikut ini. Baiklah anak didik kami sekalian, sebelum saya menjelaskan materi yang akan saya sampaikan, maka terlebih dahulu saya jelaskan tujuan dari pembelajaran kimia kali ini. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menjelaskan pengertian ilmu kimia. Yang kedua adalah siswa mampu menjelaskan cabang ilmu kimia. Yang ketiga adalah siswa mampu menjelaskan pengertian materi. Dan yang keempat adalah siswa mampu mengelompokkan perubahan materi. Capaian pembelajaran pada pokok materi hari ini adalah mengetahui dan memahami ruang lingkup kimia, manfaat pembelajaran ilmu kimia, dan pengantar ke laboratorium. Oke, langkah selanjutnya adalah materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Silahkan simak yang berikut ini, yaitu tentang pengenalan kimia. Ya, yang menjadi ruang lingkup kimia dalam pelajaran kita kali ini adalah ilmu kimia adalah ilmu pemahaman dan rekayasa materi. Oleh karena itu, ilmu kimia dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Dalam ilmu kimia, kita akan mengenal nanti tentang apa itu senyawa, kemudian apa itu tentang materi. Untuk itu, dengarkanlah penjelasan saya tentang senyawa dan materi. Senyawa itu adalah perpaduan dari dua unsur atau lebih dengan komposisi tertentu. Unsur adalah zat yang paling dasar dan penyusun segala macam senyawa. Contoh, air merupakan senyawa yang tersusun dari dua jenis unsur, yaitu ada hidrogen dan oksigen. Mana rumus kimia dari air tersebut adalah H2O. Perhatikan pada struktur air berikut ini. Ada unsur O, ada unsur H, ada unsur H. Jadi ada unsur O1 dan ada unsur H2 atau hidrogennya. Materi terdiri atas partikel dasar yang disebut dengan atom. Atom yang sejenis atau berlainan dapat bergabung membentuk molekul. Perhatikan gambar di sini. Ini adalah suatu materi di mana terdiri atas beberapa partikel dasar. Bisa di sini ada yang sejenis, bisa juga yang berlainan jenis.
bergabung menjadi satu kesatuan membentuk namanya molekul. Ya, manfaat belajar kimia yang akan kalian peroleh pada pembelajaran kali ini adalah kalian akan mengetahui nanti apa yang sebenarnya manfaat dari kimia itu tersebut. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan, yaitu bahwa di dalam kimia kita akan mendapat manfaat seperti mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Material yang digunakan untuk berbagai produk memerlukan komposisi dan sifat khusus yang ditemukan oleh para ahli kimia. Contohnya adalah DDT. Ini adalah sesuatu yang tidak asing bagi kita. DDT ini adalah bahan aktif yang ada pada insektisida yang digunakan untuk memberantas nyamuk dan hama tanaman. Plastik dan CFC juga ternyata menimbulkan pencemaran lingkungan karena pembakaran plastik yang tidak benar akan menghasilkan senyawa dioksin namanya. Ini senyawa dioksinnya sangat beracun. Sedangkan CFC atau klorofluorokarbon dapat mengikis lapisan ozon bumi yang berguna untuk melindungi kita dari sinar ultraviolet matahari yang bisa menyebabkan kanker kulit. Inilah salah satu yang menjadi manfaat kita mempelajari ilmu kimia, di mana kita nanti akan bisa mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Lalu, bagaimana hubungan ilmu kimia dengan ilmu pengetahuan yang lainnya? Ilmu kimia disebut juga sebagai central science karena peranannya yang sangat penting di antara ilmu pengetahuan yang lain. Pemecahan masalah lingkungan, industri, kesehatan, umumnya itu memerlukan kimia. Nah, perhatikan di sini, di dalam bagian ini banyak sekali peranan ilmu kimia dengan ilmu yang lain. Salah satunya adalah di bidang kedokteran. Jadi kimia sangat berperan dalam ilmu kedokteran, di mana di dalam mempelajari kimia ini, para dokter akan bisa menemukan resep yang tepat untuk mengobati seorang pasien. Demikian. Dan masih banyak lagi sebenarnya hubungan ilmu kimia dengan bidang lain. Contohnya itu fisiologi, toksikologi, farmakologi, biologi, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana perkembangan ilmu kimia dari tahun ke tahun, ya. Yang mana ilmu kimia itu berkembang sangat cepat, ya. Ilmu kimia itu awalnya ditemukan pada abad ke-4 sebelum Masehi oleh Demokritus dan Aristoteles, di mana menurut Demokritus materi bersifat discontinue, terdiri atas partikel kecil yang disebut dengan atom. Akan tetapi, menurut Aristoteles, materi tersebut bersifat kontinu, tidak ada yang tidak terbagi. Kemudian ilmu kimia itu berkembang kembali yang dilanjutkan dengan Jabir ibn Hayyan. Ini seorang ahli kimia pada abad pertengahan, berupaya mengubah logam seperti besi, tembaga, dan zinc menjadi emas, serta mencari obat abadi. Kemudian perkembangan ilmu kimia selanjutnya ditemukan oleh Antoine Laurent Lavoisier, mana dia menemukan hukum kekekalan massa, yang artinya bahwasanya massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama perbandingannya. Dan kemudian ilmu kimia tersebut berkembang lagi yang ditemukan oleh si John Dalton, mana si Jack Dalton menemukan teori atom yang pertama kali. Ilmu kimia itu berkembang dengan sangat pesat.
Kemudian bagaimana ilmu kimia itu bisa berkembang? Nah, pastinya para ilmuwan itu menggunakan metode-metode ilmiah yang dibuat dalam bentuk karya ilmiah, yaitu berupa produk dari proses pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan guna memecahkan masalah. Ini disebutkan oleh Frenkel dan Walton. Bagaimana para ilmuwan membentuk suatu karya ilmiah untuk menjadi suatu karya sehingga berkembang, ya. Pastinya para ilmuwan tersebut atau para peneliti akan mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Ada masalah, kemudian masalah tersebut akan disusun dan diidentifikasi. Setelah diidentifikasi masalahnya, maka para peneliti akan membuat hipotesis. Apa itu tuh hipotesis? Hipotesis itu adalah jawaban sementara yang diberikan oleh si peneliti sebagai hasil dari kegiatan penerapan berdasarkan kajian pustaka. Setelah itu kembali dilanjutkan dengan mengumpulkan dan menganalisis data. Hasil pengumpulan data selanjutnya diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian atau membuktikan hipotesis yang sudah diberikan oleh si peneliti. Yang terakhir adalah bagaimana peneliti menginterpretasi data dan membuat kesimpulan. Menghubungkan temuan penelitian dengan penelitian terdahulu ataupun membandingkan dengan teori yang telah ada sehingga teori sebelumnya dapat diuji kebenarannya dan bahkan dapat menghasilkan teori baru. Nah, inilah metode-metode ilmiah yang digunakan oleh peneliti atau ilmuwan untuk mengembangkan ilmu kimia. Oke, berikutnya adalah saya akan menjelaskan bagaimana pengantar ke laboratorium kimia. Sebelum kita memasuki laboratorium kimia, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, ya, karena belajar kimia itu sangat erat kaitannya dengan laboratorium kimia. Apa yang harus kita persiapkan? Tahapannya seperti ini. Ada 3 tahapan, 1 persiapan, yang kedua praktikum, kemudian kita harus menjaga keselamatan di laboratorium. Apa saja itu yang menjadi persiapan-persiapan kita? Yaitu 1, jas praktikum pasti nih, atau lab jas. Yang kedua, kacamata laboratorium. Yang ketiga, catatan praktikum. Dan ada hal lain sebenarnya yang harus kita persiapkan sebelum memasuki laboratorium. Tapi inilah 3 hal utama yang perlu kita persiapkan. Yang kedua, bagaimana materi praktikumnya? Apa yang akan kita kerjakan di laboratorium? Alat dan bahan yang diperlukan itu apa? Cara kerjanya bagaimana? Serta hal-hal yang khusus seperti bahaya yang mungkin akan terjadi. Demikian ya. Lalu, bagaimana keselamatan di laboratorium? Praktikan, ini bisa dinamakan praktikan ini oleh siswa. Ya, praktikan harus menjaga ketertiban serta keselamatan diri dan orang lain. Laporkan setiap kecelakaan, misalnya cat yang tumpah atau botol pecah atau anggota barang terkena bahan kimia, kepada guru pembimbing supaya bisa diatasi dengan baik. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari berbagai alat dan penggunaan yang kita temukan nantinya di dalam laboratorium. Ya, di sini ada beberapa gambar. Ya, 1 alat pengukur volume cairan. Nah, ini dia pengukur volume cairan. Ada bisa beker gelas, ya, pipet ini volume ukur, ya, gelas ukur, beker gelas, ya. Ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur volume cairan. Yang kedua di sini ada alat pengukur massa. Apa yang digunakan untuk mengukur massa? Pastinya adalah neraca, ya.
Neraca pasti sudah tidak asing lagi kita dengar. Kalau yang ini namanya neraca digital. Jadi kita lebih enak sebenarnya menggunakan neraca digital untuk membaca berapa massa yang akan kita timbang. Kalau yang di bawah ini adalah neraca analog ya atau manual. Kemudian yang ketiga ada di sini alat pembakar. Biasanya ini untuk membakar zat yang ada dalam tabung reaksi. Ini namanya pembakar Bunsen. Kalau yang di bawah ini namanya pembakar spiritus. Nah, inilah beberapa alat yang kita gunakan di laboratorium. Ini gambar ini sumbernya ada di sini ya. Kalian boleh buka di sini beberapa alat lain. Lalu ada lagi alat pengukur suhu. Nah, ini pengukur suhu biasanya digunakan termometer ya. Nah, tapi termometer ini ketika kita sudah menggunakannya, kita harus konversi biasanya dalam derajat Kelvin ya, dimana 1 derajat Celcius itu sama dengan 273 derajat Celcius ya. 1 Kelvin adalah 273 tambah 1 derajat Celcius. Contohnya seperti ini. Suhu yang terukur adalah 0. Suhu terendahnya dalam Celcius adalah minus 273. Kalau es melebur di suhu 0, maka dalam Kelvin dia adalah 273. 0 tambah 273. Kalau suatu zat diukur pada suhu kamar, suhunya 25 pada umumnya ya. 25 derajat Celcius ini namanya diukur pada suhu kamar. Maka ketika kita konversi ke Kelvin adalah 273 tambah 25, maka hasilnya 298. Demikian seterusnya. Ada beberapa petunjuk larangan di sini dan juga penanganan limbah berbahaya. Ini petunjuk larangannya ada ini, gambar ini ya. Ini namanya mudah terbakar. Kalau ada lambang seperti ini kita perhatikan pada botol zat ya, di laboratorium kimia. Ini namanya mudah terbakar. Kalau yang ini ada sebuah cairan yang tumpah ya ke tangan atau kemana ini. Ini artinya bersifat korosif atau merusak ya, merusak. Kalau yang ini lambang ini biasanya bersifat artinya kode ini adalah beracun. Nah, kalau ini merusak lingkungan dan banyak lagi sebenarnya beberapa petunjuk larangan yang kita temukan di dalam laboratorium kimia atau bahan-bahan kimia yang beredar di pasaran ya. Ini harus kita perhatikan. Bahan kimia yang relatif berbahaya sehingga memerlukan penanganan khusus, digolongkan itu sebagai bahan berbahaya dan beracun atau B3. Contoh simbol pada label bahan kimia ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi. Nah, materi di sini adalah segala sesuatu yang punya massa dan menempati ruang, sehingga semua benda yang dapat ditimbang dan menempati ruang merupakan materi. Materi dibagi atas, ada zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal itu seperti apa? Nah, zat tunggal itu tadi dikatakan bisa berupa unsur, ya, berupa unsur. Dan juga disebut dengan senyawa ya. Kemudian kalau campuran itu pastinya dua macam zat atau lebih bercampur dengan perbandingan yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia ya. Campuran juga dibagi atas beberapa hal, yaitu campuran homogen dan juga campuran heterogen. Kalau dikatakan homogen berarti campurannya adalah memiliki bagian yang sama, semuanya sama, homogen. Kalau heterogen berarti berbeda bagiannya ya. Campuran heterogen itu contohnya seperti suspensi, yaitu campuran derajat lebih partikelnya besar. Kemudian contohnya lagi adalah koloid.
Nah, di dalam kimia kita akan mempelajari hal tentang bagaimana pemisahan campuran. Ya, pemisahan campuran ini adalah hal yang sering kita lakukan di laboratorium kimia. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 7 pemisahan campuran yang ditampilkan di sini. Salah satunya adalah pengayakan. Biasanya kalau pengayakan ini sering kita perhatikan ya pada dalam kehidupan sehari-hari untuk memisahkan yang partikel besar dan kecilnya, ini pengayakan. Kemudian ada penyaringan. Nah, biasanya penyaringan ini juga adalah memisahkan partikel besar dan kecilnya. Biasanya menggunakan kertas magnetic stirrer, ya, memisahkan bahan-bahan yang berbeda sifat magnetiknya. Bisa menggunakan pemisahan magnetik. Ada dengan penguapan. Contohnya ketika kita ingin menguapkan zat yang masih memiliki kandungan air, kita tinggal menguapkan saja, bisa di dalam lemari penguapan. Nah, ini corong pisah. Ini biasanya fungsinya ini memisahkan dua larutan yang tidak saling bercampur. Ini namanya corong pisah. Dan ini destilasi adalah ini fungsinya, ini alat destilasi ini memisahkan campuran yang berbeda titik didihnya. Jadi ketika kita di sini panaskan pada suhu tertentu, ini mereka akan terpisah secara otomatis ke dalam fraksi-fraksinya seperti itu. Selanjutnya kita akan mempelajari perubahan materi. Perubahan materi ini ada dua, ada perubahan fisika dan kimia. Ini di SMP ini sudah pernah pastinya dipelajari ya, apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia. Tapi pada intinya perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak disertai terbentuknya zat baru. Nah, ini biasanya perubahan pada sifat-sifat fisik zat. Contohnya mencair, membeku, menguap, dan lain-lain. Kemudian kalau dia perubahan kimia, yaitu perubahan yang ditandai terbentuknya zat baru dan perubahan bersifat tetap. Contohnya berkarat, ini ya, besi berkarat ini adalah salah satu perubahan kimia. Adanya reaksi kimia di sini antara besi dengan uap air atau cairan asam ya. Ini pembakaran juga ya. Ketika suatu benda kita bakar, contohnya kayu, pasti akan menghasilkan zat baru. Ada proses reaksi kimia pembakaran. Zat baru yang dihasilkan adalah bisa berupa abu dan seperti itu, atau yang berubah menjadi arang atau karbon ya. Nanti setelah mempelajari ini, anak didik kami sekalian akan saya tugaskan untuk mencari dari buku sumber lain atau internet, browsing ya, untuk mencari perubahan fisika dan perubahan kimia yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia. Selanjutnya saya akan memberikan latihan atau contoh soal dari materi yang sudah sampaikan. Ya, di sini akan saya tampilkan latihannya seperti ini. 1. Pernyataan yang tidak tepat tentang materi adalah, tadi sudah saya jelaskan apa itu materi ya. Materi. Yang kedua adalah berikut yang termasuk cabang ilmu yang berkaitan dengan kimia adalah, nah ini dia. Ada 2 latihan soalnya, silakan dipelajari. Kembali materi yang sudah saya jelaskan. Setelah ini akan saya bahas apa yang menjadi jawabannya ya. Pernyataan yang tidak tepat tentang materi adalah ya. Kemudian berikut yang termasuk cabang ilmu. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Apa saja yang berkaitan dengan kimia dan ilmu yang lain. Latihan kedua ini ya. Carilah dari buku lain atau browsing di internet contoh perubahan materi yang
di atas perubahan kimia dan fisika. Ya, ini dia. Ini bisa kita jawab ya. Ini penjelasan dari latihan nomor 1 tadi. Jadi pernyataan yang tidak tepat adalah tentang materi adalah tidak dapat diubah menjadi materi yang lain. Ya, ini dia yang tidak tepat. Jawabannya adalah E. Kemudian yang nomor 2, termasuk cabang ilmu yang berkaitan dengan kimia adalah iya, semuanya benar. Ya, semuanya benar. Ini dia. Jadi yang termasuk cabang ilmu ini berkaitan dengan semua. Biokimia ada, nuklir, kesehatan, lingkungan, ya. Kemudian pernyataan tidak tepat tentang materi adalah, ya, materi itu kan tadi sesuatu yang memiliki massa, volume, partikel, dan menyimpan energi dalam jumlah tertentu. Ini dia latihannya. Ya. Dicoba kembali dipelajari materinya ya, yang sudah saya jelaskan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, dari materi ini dapat disimpulkan bahwa ilmu kimia mempelajari struktur materi, sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Kemudian sifat-sifat materi terdiri atas sifat fisika, karena sifat fisika ini adalah cenderung pada sifat yang tampak, sedangkan sifat kimia cenderung pada perubahan atau reaksi kimia. Yang terakhir, dapat disimpulkan perubahan materi dapat dikaji berdasarkan perubahan energi yang menyertainya. Dapat juga diketahui dari perubahan sifat sebelum dan sesudah mengalami perubahan. Ya. Demikian ya, terima kasih atas materi yang sudah sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua ya, dan juga bagi anak-adik kami sekalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi saya, bisa lewat email ya, bisa juga dengan kontak saya di nomor 0812 6240 3848 ya. Demikian penjelasan saya tentang pengenalan ilmu kimia. Jadi jangan takut untuk belajar tentang kimia ya, karena banyak orang mendengar kata kimia itu adalah sesuatu yang menakutkan, padahal tidak ya, padahal tidak menakutkan. Oke, terima kasih ya atas pemaparan saya, semoga bermanfaat dan salam sukses.